Sunnah itu sebetulnya ada dua macam, Pak. Ada namanya ittiba, ada namanya uswah. Dalam bahasa lain disebut dengan iqtida. Kalau yang ngikutin atas dasar ajaran atau perintah ada petunjuknya, namanya ittiba. Kalau ngikutin karena mengidolakan, karena kecintaan, karena ngefans, itu namanya uswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, habibi rabbil alamin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayo sama-sama kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wat tadhakkura wat tadhkir wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Ya awal awalin
ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Baik, kita buka dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah zahiratan wa batinah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Quran zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan Allah jadikan istri kita, anak-anak kita, cucu kita, guru kita, murid kita, jamaah kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang menitipkan doa buat kita, Allah semua jadikan kita semua min ahlil Quran. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ayah ibu kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiah, panjang usia, fi taatillah wa taatir rasul. Allah bukakan buat kita pintu ridhonya, Allah bukakan buat kita pintu rahmatnya, Allah bukakan kita pintu ampunannya, Allah bukakan kita pintu rezekinya yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang banyak, yang mudah, yang menyusahkan kita, yang tidak menyusahkan kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi walikul niyatin salihah jali balikul khairin dafi alikul syar. Dan juga buat yang aku wakafkan ini tempat, tanahnya, bangunannya, hartanya, tenaganya, pikirannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka Al-Qur'an surah Ali Imran mulai ayat 29 hingga ayat 32 kita baca, nanti bersambung ke Quran surah Al-A'raf ayat 156 akhir, 157 dan hingga 158. Baik. Kita buka halaman 54 dan 55 dalam urutan mushafnya. Sama-sama kita baca ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dah, segitu dulu aja. Ayo coba baca terjemahnya. Kita baca terjemahnya. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam.
Terus ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia harapkan sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Terus katakanlah Muhammad, jangan ada Muhammad ya. Katakanlah wahai Rasulullah. Katakanlah Rasulullah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus satu lagi. Katakanlah Rasulullah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berbalik, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya pengurus harian DKM Masjid Al-Mahdi, bil khusus gurunda kita Al-Ustaz Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, mata'anallah bituli hayatih, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan tema kajian kita di pagi hari ini adalah Al-Quran merupakan tolak ukur dalam berittiba. Ya, Al-Quran merupakan apa? Tolak ukur dalam berittiba. Ini kan bulan Maulid ini banyak ayat dibacakan di seputar ittiba. Ya, kalau bahasa gaulnya atau bahasa tetangga sebelah, ittiba itu nyunah. Apa namanya? Nyunah. Nah, ini bahasa perlu dipahami ya, nyunah. Nyunah itu atau diambil dari kata sunnah, mengikut sunnah. Dalam Al-Quran memiliki arti ketetapan dan kebiasaan Allah. Itu namanya sunnah. Sunnatullah fi khalqih, sunnataman qad arsalna, ya, dan seterusnya. Itu bahasa sunnah. Artinya apa kalau dalam Al-Quran? Artinya ketetapan dan kebiasaan Allah pada ciptaannya. Itu namanya sunnatullah. Ada bahasa sunnah, ungkapan sunnah, istilah sunnah diartikan dengan kebiasaan-kebiasaan ar-Rasul dalam mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya sunnah Rasul. Ada istilah sunnah dalam bahasa fikih, artinya lawannya wajib. Apa? Lawannya wajib. Artinya jika dilakukan mendapatkan pahala satu amalan, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa.
Ya. Ada yang mengartikan sunnah itu dengan arti hadis atau riwayat-riwayat hadis. Nah, ini ada berapa tadi istilahnya? 4 ya? 4. Nah, yang tepat dalam memahami nyunnah itu yang mana? Definisi yang kedua, kebiasaan ar-rasul dalam melakukan, mengaplikasikan, mempraktekkan perintah-perintah Allah kepadanya dalam Al-Quran. Itu definisi sunnah yang tepat. Ada definisi tadi saya katakan sunnah yang keempat tadi, artinya apa? Hadis-hadis Rasul, artinya ucapan, perbuatan, ketetapan, dan hal yang didiamkan atau dianggap setuju oleh Rasulullah, ya tahu, ucapan, sikap dan perbuatan serta ketetapan yang dinisbatkan kepada Rasul, itu didefinisikan sunnah, padahal itu definisinya hadis, bukan definisi sunnah. Nah, supaya kita bisa memahami perbedaan yang mana sunnah Rasul, yang mana bukan, itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan memahami pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya kalau kita katakan atau dengan definisi sunnah yang keempat tadi, bahwa yang namanya nyunnah itu segala apa yang dinisbatkan kepada Rasul dari ucapan, sikap dan tindakan, sekalipun tidak sejalan dengan Al-Quran misalnya. Repot ini. Contoh, kalau yang dipahami sunnah Rasul itu hanya urusan jenggot, penampilan, ya, dan celana atau sarung di atas mata kaki, berantakan urusan semua. Karena hal itu nggak ada dalam Al-Quran. Boleh paham jemaah? Kira-kira ada nggak orang yang bisa nemuin perintah manjangin jenggot dalam Al-Quran? Ada nggak? Kira-kira nih, mohon maaf nih, bapak-bapak yang udah tua-tua, ada urusnya yang udah tua-tua. Kenapa saya bilang udah tua-tua? Kan udah banyak makan asam garam kehidupan ya. Artinya udah banyak apa? Udah banyak ngaji, udah banyak macam-macam asam garam kehidupan. Kira-kira pernah denger nggak? Baja Asli dah yang tuaan nih dari saya. Baja Asli, pernah nggak denger dalam Al-Quran ada perintah untuk manjangin jenggot? Karena kalau dalam Al-Quran ada perintah dari Allah untuk manjangin jenggot, pasti Baja Asli jenggotnya panjang. Iya dong, kan orang beriman harus ngikutin perintah Allah. Perintah Allah yang sudah Allah tetapkan dengan tegas dan jelas dalam Al-Quran, boleh nggak kita tawar-tawar? Saya mau tanya, Allah sudah perintahkan satu perintah dalam Al-Quran dengan tegas, jelas, tidak mengandung multi tafsir, multi paham, multi makna. Boleh nggak orang beriman nawar-nawar? Kata siapa nggak boleh? Kata siapa nggak boleh? Hah? Oh itu, jadi nggak boleh tawar-tawar, nggak boleh. Al-Quran Suratul Ahzab, Allah beritahukan dalam firman yang berbunyi, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, tidaklah boleh, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36, tidak boleh bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah sudah memberikan sebuah ketetapan, wa rasuluhu, dan rasulnya sudah menyampaikan ketetapan dari Allah. Apa yang nggak boleh? An yakuna, ada, lahum, bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, al khiyaratu, pilihan, cari lagi yang lebih bagus, tawar menawar, ya, bikin sebuah tawaran, min amrihim, dari keinginan mereka. Wa man ya'sillaha,
siapa orang yang durhaka kepada Allah wa rasulahu, durhaka kepada rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh ia telah tersesat, dalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Tuh, boleh paham ya? Nah, jadi ini biar kita paham nih. Karena apa? Saya sering ulang nih sebuah pemahaman ini, kaidah ini, supaya orang jangan salah arti dalam memahami nyunnah atau ittiba. Seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, seorang yang bernama Sayyiduna Muhammad, putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib, putranya Hashim, putranya Abdi Manaf, dan seterusnya nasab yang merupakan suku Quraisy berbangsa ras Arab. Ini kan baru diangkat menjadi nabi dan rasul umur berapa? 40 tahun. Jadi kalau orang apalagi rasnya Arab umur udah 40 tahun, kebiasaan sebuah budaya, adat istiadat sebuah bangsa ataupun suku, kira-kira udah ngerjain belum? Udah ngerjain belum? Udah. Artinya seorang Muhammad sebelum menerima wahyu, sebelum menerima risalah dari Allah, sudah terbiasa hidup dengan gaya hidup bangsa Arab, kebiasaan dan budaya bangsa Arab. Kira-kira seorang Muhammad bin Abdullah melihara jenggot, manjangin jenggot, ya, manjangin rambut setelah nerima Al-Quran apa sebelum nerima Al-Quran? Kalau orang masa itu sampai sekarang nih, biasanya yang punya bibit untuk muncul cambang, janggut, jenggot, ya, nih cambang nih dari sini ke sini. Jenggot tuh kalau dalam bahasa Arab dari sini ke sini. Janggut tuh dari sini nih ukurannya. Ini ada dalam wajah ini Pak, dalam wajah kita nih, rambut-rambut yang tumbuh di seputar kepala dan wajah dalam bahasa Arab itu ada 20 nama. Jadi ini namanya sendiri nih. Ini bulu mata atas bawah namanya beda juga. Rambut yang tumbuh di sini, dari mulai sini sampai sini ada namanya. Dari sini ke bawah ada namanya. Dari sini yang ini di bawah bibir ada namanya. Yang di bawah, oh bukan, kalau yang jenggot itu bukan yang di bawah bibir, bukan. Ya, ini tempat bertemunya dua tulang tengkorak nih, tulang tempat tumbuh gigi bagian bawah ini kan ada sambungannya Pak. Ini dua nih, bukan nyatu nih, ini dua, ada pemisahnya. Cuma kita aja nih yang nggak ada nih. Makanya orang ada bilang sudah belah manggis, dagunya belah manggisnya ada belahannya. Nah ini dua tulangnya nih Pak, tulang bawah, ya, kanan kiri. Nah ini rambut yang tumbuh dari sini ke sini dalam bahasa Arab tuh ada namanya, bahasa kita cambang. Dari sini nih tempat ujung gigi atas nih sampai ke sini ada namanya, itu jenggot. Kalau dari sini ke sini nih namanya janggut. 20 nama dalam bahasa Arab tuh. Bahasa yang begitu indah tuh bahasa Arab yang sempurna. Masing-masing punya nama. Nah saya mau tanya, kira-kira seorang Muhammad muda yang rasnya ini Arab, gennya gen Arab itu melihara jenggot, itu mulai nerima Al-Quran apa sebelumnya udah merah jenggot? Tahu dari mana? Kebiasaan orang Arab. Saya sampai sekarang Pak udah Pak kasih minyak kemiri dibakar, minyak firdaus oil dia oles-oles biar tumbuh, nggak tumbuh juga. Ini sini segini-gini aja udah nih, dipotong, dicukur, katanya dikerok dulu, nanti kasih minyak, udah dikerok Pak dari mulai zaman mondok sampai sekarang segini-gini aja udah. Nah kalau orang yang gennya Arab rata-rata memang tumbuh tanpa diobatin, tanpa dirangsang dengan minyak, tumbuh. Nah ini Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi an-nabi dan rasul, itu kebiasaan orang Arab sudah dijaga oleh beliau.
Berarti apa nih? Ini budaya apa syariat nih namanya? Ajaran apa budaya? Budaya. Seorang Muhammad muda, karena bisa jenggot Pak tumbuh mulai umur berapa? Umur 13 atau 15 tahun mulai tumbuh. Muhammad muda kemana-mana ini udah pakai sorban. Nih, sorban nih, sebuah kain yang diikatkan di atas kepala atau di atas penutup kepala. Namanya imamah, orang Arab udah pakai. Muhammad muda sudah sering kemana-mana bawa rida, ini namanya rida, bukan sorban. Kalau sorban ini nih, bahasa kitanya sorban, bahasa Arabnya imamah. Kalau Bapak pergi haji umroh tuh lihat orang yang Arab pakai di sini tuh Pak tuh, begini tuh, imamnya, ini namanya bukan imamah, namanya kutrah, ya, kutrah atau tarhah, tuh yang putih-putih bisa begini tuh, apa begini lebar gede, ada yang warna putih, ada yang warna merah ya, nah itu juga bukan imamah. Kemudian orang Arab pakai yang namanya mislah kalau di Saudi tuh, dobelan, luaran atau jubah, ini namanya gomis. Pakaian yang dimasukin dari kepala itu pakaian orang Arab, pakaian orang Arab. Saya begini nih nggak bisa dibilang nyunah, pokoknya nanti mau pakai nyunah pakai rida, pakai jubah, enggak. Ini budayanya orang Arab. Bapak yang pakai peci hitam nggak bisa dibilang ente nggak nyunah, berarti ente kalau mau nyunah pakai yang putih, pakai sorban, repot Pak semua. Ntar tahu-tahu orang Bekasi dibilang orang Arab semua ntar. Ya, ini budaya. Nah, budayanya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, adat istiadat, ya, hukum-hukum adat yang ada di bangsa Arab sebelum Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah menerima ajaran Allah. Nah, jika setelah menerima ajaran Allah, budaya itu, kebiasaan itu, adat istiadat itu, hukum adatnya orang Arab itu dilegalisir oleh Al-Quran, maka itu disebut dengan ajaran atau syariat. Boleh paham nih? Maka ketika mengamalkannya namanya nyunah. Kalau nih pakai rida, kalau pakai jubah, kalau pakai imamah atau pakai serban yang merupakan kebiasaan Sayyidina Muhammad sebelum menerima wahyu, lalu beliau lanjutkan tanpa ada perintah sampai informasinya kepada kita bahwa seorang yang bernama Muhammad melihara jenggot, paham ya, atau janggut. Seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah setelah menjadi Nabi dan Rasul tetap memakai sorban. Seorang yang bernama Sayyidina Muhammad setelah menjadi punya apa? Pangkat baru namanya Rasulullah, tetap memakai jubah kemana-mana. Dan itu tidak diperintahkan dalam risalah ajaran yang beliau bawa, tapi kita tetap mau ngikutin itunya. Catat ya, ngikutin itunya, kebiasaannya, ya, budayanya yang tidak mendapatkan legalisir dari Al-Quran, ajaran yang dibawa olehnya, namun beliau tidak meninggalkannya, namun beliau tidak melarangnya, kita mengikutinya karena dasar kecintaan kepadanya, maka tetap mendapatkan pahala sunnah dari kecintaan mengikuti idola kita. Boleh paham nih Pak nih? Boleh paham ya? Bahasa Al-Qur'annya uswah, bukan ittiba. Bahasa gaulnya ini nyunah nih. Jadi nyunah tuh kalau sebetulnya ada dua macam Pak. Ada namanya ittiba, ada namanya uswah. Dalam bahasa lain disebut dengan iqtida. Kalau yang ngikutin atas dasar ajaran atau perintah ada petunjuknya namanya ittiba. Kalau ngikutin karena mengidolakan, karena kecintaan, karena ngefans, itu namanya uswah. Boleh paham nih Pak nih? Jadi biar kita bisa bedain nih mana ittiba, mana uswah. Satu contoh yang mudah dipaham dah. Kalau dari jenggot udah Bapak udah sering dengar. Satu contoh. Ya.
Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah, ya, menikah dengan Bunda Khadijah, istri pertama dan utama beliau, ibu dari putra-putrinya Rasulullah. Sebelum menerima Quran apa sesudah menerima Quran? Wah, kok ragu-ragu nih? Sebelum. Yakin nggak? Umur berapa menikah? Berapa? 25. Menerima wahyu umur berapa? Nah, berarti 15 tahun sebelum kenabian. Pernah nggak dengar sejarah Rasul setelah dengan Bunda Khadijah menikah kembali atau berpoligami? Kapan beliau berpoligami? Setelah Bunda Khadijah meninggal. Bangsa Arab saat itu berpoligami nggak? Berpoligami. Sejarah tuh, bangsa Arab itu berpoligami. Ya. Baik, setelah beliau menerima wahyu umur 40 tahun, seingat saya nih, mohon dibenerin Pak, biar kita baca sejarah bareng-bareng. Bunda Khadijah itu wafat ketika umur Rasul berumur lebih kurang 50 tahun. Jadi setelah menerima wahyu, ya, 10 tahun setelah itu Bunda Khadijah wafat. Ya, berarti Bunda Khadijah ngerasain dua era ya. Era sebelum kenabian, era setelah kenabian. Wafatlah Bunda Khadijah. Lalu Rasulullah menikah kembali dan berpoligami. Sekarang saya mau tanya, poligami itu kebiasaan apa ajaran? Kebiasaan. Ibu punya biasanya ibu. Bapak saya tanya Pak, ayo coba nih kita belajar ngaji nih ya, cerdas. Berpoligami itu tuntutan ajaran ataukah kebiasaan? Kebiasaan. Ibu saya nggak tanya, bapak ini. Ayo Pak coba pahami ini. Ya, bapak berpoligami, beristri lebih dari satu, itu ajaran, tuntutan ataukah budaya? Budaya. Hah? Baik, saya jawabannya mau tahu nggak? Ini singkat aja jawabannya ya. Jawabannya, berpoligami itu bukan tuntunan, bukan ajaran, itu budaya yang diterapi, diilaj, diatur dalam ajaran Islam. Jadi kalau orang bilang berpoligami itu nyunah, kurang tepat. Nah, kalau berpoligami nyunah, ada perintah dan tuntutannya, maka setiap orang beriman kudu mesti berpoligami. Nah, jangan taruh sini Mbak, ini ada iklannya. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Nah, ada iklannya nih. Ya, kalau mereknya Al-Mahdi boleh pasang sini. Iya, iya dong. Ini kita kan kalau ada ginian nih, ada iklannya, ya. Kita nih iklan gratis nih. Ini punya siapa? Kita kagak tahu nih siapa ini. Ya. Nah, nanti mereknya Al-Mahdi. Boleh taruh sini. Baik. Ini paham ya Pak kira-kira nih? Ini saya ajak dulu biar nanti masuk ke temanya nih, Bapak bisa paham benar-benar. Jadi kita bisa bedain nih. Ketika orang nggak jenggotan, kita nggak bisa bilang ente nggak nyunah ente. Ketika orang pakai celana di bawah kaki, ente bid'ah ente. Sampai sekarang Pak, orang umur masih baru 40 tahun, 41 tahun kayak saya nih, udah pakai tongkat kemana-mana. Ji, bro, ente sakit kaki ente? Oh enggak, ini nyunah ini. La ilaha illallah. Apakah begitu? Kalau model baju asli, ya masih rada boleh dah. Baju Muhtar, ya. Bapak yang kayak gini, Bang Aan, Habib Ali, yang masih seger banget, pakai tongkat, Bib, lagi enak badan, Bib, kaki sakit bagaimana, tangan sakit, pakai tongkat, nyunah. Kalau orang nggak pakai tongkat umur 40 tahun, bid'ah, la ilaha illallah. Apakah begitu? Ingat ya, jadi setiap kebiasaan beliau sebelum menerima risalah, jika ada legalisir dari Al-Quran, ya, ada perintah dari Al-Quran serupa dengan budaya itu, maknanya berarti budayanya beliau, adat istiadat beliau dilegalisir oleh Al-Quran menjadi sebuah ajaran, tuntunan dan tuntutan, maka itu namanya nyunah. Kalau enggak, masih dalam ranah frame budaya dan adat kebiasaan. Contoh tadi itu,
Ibu setuju nggak kalau poligami itu dibilang ajaran Rasul? Ibu nggak setuju dia. Ya, poligami itu ajaran Al-Quran dan Rasul dalam rangka mengatur, bukan memerintahkan, gitu loh. Adat istiadatnya udah ada, Diatur, dirapiin ulang. Poligaminya enggak dihapuskan, tapi tata caranya yang diatur ulang. Contoh gitu ya, bisa paham? Dan itu banyak dari budaya-budaya Arab yang dilegalisir, ada kalanya dibenarkan, dilanjutkan, ada kalanya dihapuskan. Satu contoh, dulu budaya Arab, istrinya bapak, istrinya suami, ayah, itu bisa diwariskan. Paham ini Pak? Boleh dinikahi oleh siapa? Anak. Yang paling apes kayak model saya nih, anak paling tua. Nanti kalau gitu apes nih, anak paling tua dapat bekas istri bapak kita. Lah kan udah tua juga itu. Paham ya Pak ya? Oleh Al-Quran dihapuskan. Budaya itu, budaya Arab tuh Pak tuh, oleh Al-Quran dilarang, dihapuskan. Tuh, itu budaya ada tuh, dihapuskan. Apalagi anak angkat mewarisi, ya, anak angkat mewarisi, dihapuskan. Apalagi menikahi kakak adik perempuan, dulu Arab biasa tuh, adiknya cakep, empoknya cakep, dua-duanya dinikahin. Apalagi kalau kembar, dua-duanya diborong, bungkus. Sama Al-Quran datang, dihapuskan. Ada nggak budaya-budaya Arab yang diteruskan oleh Al-Quran? Banyak. Contohnya jilbab. Tuh, contohnya jilbab. Ada budaya yang disempurnakan. Contohnya kerudung. Tuh kerudung nggak salah tuh teman-teman liberal, teman-teman apa tuh? Ya orang yang pemikiran begitu dah. Bilang itu jilbab bukannya syariat, itu budaya Arab. Bener, tapi jangan, ini ngomong jangan sepotong, rapiin. Jilbab itu memang budaya Arab karena orang Arab sebelum datang Al-Quran udah pakai jilbab. Apa tuh jilbab? Nih, buat orang perempuan nih jilbab nih, baju luaran, outer. Ibu-ibu tuh udah pakai daster, pakai luaran, namanya outer nih. Kalau laki-laki namanya jubah. Dia juga sama-sama pakaian luaran, dipakai di atas pakaian dalam yang sudah sempurna. Saya ulang, pakaian dalam yang sudah sempurna. Karena ada pakaian dalam yang belum sempurna, yang belum nutupin aurat. Pakai bikini, itu pakaian dalam namanya itu, bikini pakaian dalam, tapi belum sempurna. Nah, udah pakai pakaian dalam, disempurnakan lagi dengan perintah menggunakan jilbab bagi perempuan, jubah bagi kaum laki-laki. Itu perhiasan orang Arab, kebiasaan Pak, dilegalisir oleh Al-Quran, dilanjutkan. Kerudung, dulu orang perempuan Arab pakai kerudung, tapi begini makanya Pak nih. Tuh, ini kelihatan lehernya. Kamu nih. Nah, datang Islam, perintahkan Al-Quran merintahkan buat orang perempuan ketika pakai kerudung, tutup sampai dadanya. Leher ketutupan, dada ketutupan. Bentuknya gimana? Mau bergo, tahu nggak bergo? Nih, pakai ini bergo nih, masukin begitu. Dulu nggak ada begitu. Dulu itu semua kerudung itu diletakkan di sini, dipanjangin, dadanya ketutupan. Bahkan sebagian daerah menggunakan jilbab berikut bergo, berikut apa namanya kerudung. Tahu nggak? Jadi ada pakaian orang perempuan tuh di Arab itu, jubahnya ini, luarannya ini sudah nyambung ke kepala. Tahu nggak? Pernah lihat orang umrah tuh, haji, ya, dia pakai dari atas tuh, dibegini pegang terus, jadi kemana tangannya pegang sebelah nih. Dalam udah pakai pakaian. Ini leher dalam udah ketutupan, tapi dia pakai dari atas sampai bawah. Tuh. Itu budaya tuh. Tapi dilegalisir oleh Al-Quran, menjadi sebuah ajaran. Itu contohnya begitu. Kira-kira ini belum masuk tema, udah ngerti belum bedanya ittiba atau bukan? Itu namanya nyunah dalam bahasa kita. Ittiba dalam bahasa Al-Quran, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasul dalam Al-Quran. Nah, kira-kira ngerti nggak nih? Jadi saya mau tanya sekarang, miara jenggot sunnah atau bukan? Miara jenggot sunnah atau bukan? Miara jenggot uswah, bukan sunnah.
Saya ulangi, melihara jenggot, uswah atau sunnah? Sunnah atau uswah atau ittiba? Uswah. Niru Rasul, mentauladani ar-Rasul, itu namanya uswah. Dapat nggak pahala? Dapat. Itu juga dari bagian dari bukti keimanan. Niru apa yang ditampilkan oleh Rasul dalam kehidupannya sehari-hari, itu namanya uswah. Makan, ar-Rasul makan 3 jari, 3 jari. Kita mau ikut Rasul dah. Oke. Rasul nih makan 3 jari, Pak. Menurut riwayat begitu. Ya. Kemudian makan dikunyah lama. Ada riwayat mengatakan 33 kali kunyahan, 40 kali kunyahan. Kita ada makan 3 jari, tapi langsung telan. Kayak namanya nggak nyunah namanya, nggak uswah namanya. Tuh, ngerti ya? Tuh, Ar-Rasul tidurnya bagaimana? Miring kanan. Kita ikut gayanya Rasul. Walaupun kita nggak tahu apa tujuannya. Demen, orang kalau demen kan ikutin mulu, Pak. Orang kalau demen suatu apa? Niru. Tuh. Perlu nggak disampaikan cerita-cerita itu? Perlu. Riwayat itu perlu nggak disampaikan kepada anak-anak kita? Sangat perlu, supaya ditiru. Supaya apa? Ditiru, selama riwayatnya dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Dah, kira-kira simpel nggak nih? Sekian menit ini buat definisi ini dulu nih, biar kita ngerti bener-bener. Jadi nggak mudah menjustifikasi orang, ngejas orang, ini nggak nyunah, ente ahli sunnah, ente bid'ah, ente begini, ente begitu. Sekarang mudah banget, Pak, gara-gara penampilan doang nih. Saya mau tanya sekarang, orang kalau pakai celana atau sarung di bawah mata kaki boleh nggak? Boleh nggak? Di atas boleh nggak? Kalau di atas punya pahala nggak? Apa pahalanya? Uswah, ngikutin Nabi. Kalau niru di bawah mata kaki dapat pahala nggak? Ayo, dapat pahala nggak? Dapat, nutupin aurat. Paham nggak nih? Mau sempurna, ngikutin perintah, nutup aurat, sama plus niru Rasul, sempurna tuh. Paham nggak nih? Perintahnya udah, tuntutannya udah, tuntunannya udah, ditambah nilai plus, ngikutin niru gaya Nabi. Ketika riwayat hadis Nabi pakai celana, Nabi pakai sarung di atas mata kaki, kita ikutin. Kenapa? Niru Nabi, supaya tumbuh cinta. Akhirnya dari situ naik ngikutin ajaran Nabi. Boleh paham nih? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika ada sebuah hadis menyebutkan, ya, bahwa katanya Rasul bilang wailun lil aqabi minan nar. Ya, atau apa namanya, wailun liman apa namanya, asbala izarahu, neraka buat orang yang julurin pakaiannya di bawah mata kaki. Menurut riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketakutan. Dengar itu ngadu sama Rasulullah. Rasulullah, bagaimana saya, Rasul? Saya pakai sarung nih melorot mulu. Nih, pakai sarung melorot terus karena perutnya Sayyidina Abu Bakar kecil. Pakai sarung turun ke bawah, pakaiannya turun di bawah mata kaki. Lasta minhum ya Abu Bakar. Kata Rasulullah, engkau bukan bagian itu. Kata Rasulullah, man asbala izarahu khuyala. Siapa orang yang julurin pakaiannya karena kesombongan. Lah, emang manjangin pakaian sombong? Kok bisa begitu? Begini, budaya Arab, Pak, strata sosial itu tampak dengan kendaraan dan penampilan berpakaian. Itu strata sosial tuh di saat itu ya. Saat itu orang kalau kaya cirinya ketahuan, pakaiannya lewatin mata kaki, gerambang-gerembong. Bahkan sebahagian mereka yang tetap menampilkan kesombongannya, pakaian yang termahal yang dari sutra itu dijulurkan sepanjang jalan, nyiapin budak-budak buat megangin itu pakaian. Jadi jalan tuh, Pak, banyak nyengser, itu pakaian nyeret jalan, ada budak-budak. Jadi orang itu, kalau itu kaya juga, yang lebih kaya yang ada budak megangin pakaiannya. Jadi ini kain itu dipegangin. Bapak, kalau sekarang film itu, kalau di berita atau film, biasanya, Pak, orang barat tuh, Pak, Eropa, kalau menikah di gereja, ya, yang perempuan doang biasanya, laki juga ada,
sampai itunya ke bawah tuh jasnya, perempuan sampai ke bawah dipegangin sama dayang-dayangnya. Itu strata sosial. Itu yang diangkat oleh baginda Rasul, wailun liman arsala izarahu khuyala, neraka buat orang yang menjulurkan pakaian karena kesombongan. Itu bisa paham ya, Pak ya, itu gambaran. Nah, dalam Al-Quran masalah berpakaian begitu ada nggak? Yang di atas mata kaki nggak ada, yang ada kesombongannya. Innallaha la yuhibbu man kala mukhtalan fakhura. Allah nggak demen orang yang mukhtal, orang yang fakhur. Tuh Quran tuh, surat Al-Hasyr diantaranya. Siapa tuh mukhtal? Siapa tuh fakhur? Mukhtal itu orang yang sombong dalam gaya berjalan. Fakhur orang yang sombong dalam gaya berpakaian atau berpenampilan. Mukhtal itu diambil dari kata-kata khuyul, kuda jantan. Kuda itu Pak, kalau mau dilihat cari perhatian betinanya, itu jalannya busungkan dada kuda tuh. Supaya betina lihat, wis abang keren abang tuh. Sehingga kuda betina ini demen sama si jantannya tuh. Kalau kita sekarang pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis di atas mata kaki, pakai tongkat sekalian jalannya, ya kan, pakai tongkat sekalian ya, Ustadz, Habib, ya tahu loh gua siapa nih, nyunah, itu namanya kesombongan. Sekalipun pakaian yang ikut pakaian gaya Nabi, tapi karena ada kesombongannya, itu namanya juga mukhtalun fakhur tuh, ya kan. Naik yang satu pakai mobil butut, ya mobil jelek, ya yang satu pakai Alphard. Yang pakai Alphard penuh ketawaduan, yang pakai mobil murahan penuh kesombongan. Yang sombong namanya mukhtal. Kalau bahasa orang dulu, udah miskin sombong lagi. Paham gak nih? Ada yang begitu? Ya ada yang begitu. Kalau orang yang kaya sombong masih rada-rada maklum, tak kaya dia. Ji, mobilnya keren Ji. Iya dong, Alphard. Sombong, dosa. Allah nggak demen. Tapi masih rada lumayan. Ini pakai bebek zaman dulu, udah butut, ya. Suaranya juga cempreng. Malah Ji, kesombongan. Sama, kena juga. Jadi bukan masalah pakaiannya, tapi masalah niat dalam hatinya. Bukan ketika tampilan luarnya, tapi tujuannya. Nah, itu yang diangkat, dilegalisir oleh ajaran Islam. Nah, kira-kira ngerti Pak ya? Ngerti kan nih kira-kira? Assalamualaikum. Sehat semua. Kita mau ittiba apa mau uswah? Ittiba apa mau uswah? Dua-duanya. Jangan atuh doang. Betul gak? Ittiba standarnya, kewajibannya, sempurnanya dengan uswah. Dah begitu kira-kira bisa paham ya? Nah kalau udah paham cukup dah ngajinya. Bib, cukup dah, udah siap. Baik, kita baca ayatnya ya. Kita ambil berkahnya Al-Quran. Untuk tadi tuh sekian lama saya berbicara, mengilustrasikan, mengimajinasikan. Sekarang ini panduan nyata dalam Al-Qurannya. Ayo kita dengarkan. Allah berfirman, Qul in kuntum Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakan wahai Rasul, ingat ya, catat nih, setiap ada di Al-Quran terjemahan katakanlah Muhammad, itu ganti, karena itu bukan ajaran Quran. Catat ya, setiap di terjemahan Al-Quran ada katakanlah kurung buka Muhammad tutup. Ada lagi orang bacanya Pak kepanjangan lagi, katakanlah kurung buka Muhammad tutup. Lah, salah gini ya. Katakanlah Muhammad, itu bukan ajaran Quran, karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah dalam ayat sucinya memanggil beliau dengan panggilan hai Muhammad. Tidak pernah. Allah hanya memanggil beliau dengan panggilan pangkat dan kedudukannya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Kalau nabi-nabi lain Allah panggil dengan namanya. Wahai Isa,
wahai Musa, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Yahya, wahai ini, wahai fulan. Tapi kalau beliau Nabi Muhammad, Allah tidak pernah memanggil beliau dengan sebutan nama. Maka kita harus ittiba. Paham nih? Karena ada perintahnya. Karena Allah larang kita memanggil beliau kadu'ai ba'dikum ba'do. Jangan kamu memanggil Rasul kekasihku Muhammad dengan panggilan yang kamu biasa gunakan dengan orang-orang sama kalian. Itu. Saya mau tanya, ini ada ustadz kita nih, Ustadz Habib Ali, udah ada pangkatnya Habib Ali. Habib, kita panggil dengan Ali, kira-kira gimana? Pantas nggak? Li Ali, bukan nggak apa-apa. Kalau boleh boleh. Tapi karena Allah sudah berikan kemuliaan, ada kemampuan, ada ilmu, ngimamin, ngajar, ustadz. Ketemu kita, Li, itu ustadz itu kan begitu ya. Tapi sebenarnya boleh kasih manggil gitu? Boleh, tapi panggilan penghormatan. Apalagi manggil beliau sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad. Hai Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad nabimu apa Muhammad babalu? Begitu bilangnya. Bang ini. Kayak begitu. Jenderal, presiden, ketemu di jalan nih. Wih, Jokowi. Kira-kira gimana? Dipanggil kita ambil pas pampres. Kurang ajar kamu, kena pasal. Begitu lah kira-kira. Apa kira-kira nih? Nah, lalu bagaimana dengan memanggil beliau sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alaihi? Allah larang. Bahkan kalau kita berani ngangkat suara nih, lebih dari suara beliau, berteriak lebih dari teriakan kita kepada orang lain terhadap beliau, Allah bilang antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal-amal baik kita semua terhapus, hilang dari buku catatan amal kita. Ini Allah yang bilang. Ini puncaknya adab. Puncaknya adab kepada Rasul, tidak boleh memanggil beliau dengan panggilan kepada kita manggil orang-orang lain selain beliau. Bahkan Allah mengetahui apa yang berada di langit-langit maupun bumi. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jelas dong, karena Allah yang menciptakan sesuatu, maka Allah yang maha tahu tentang sesuatu. Tuh. Baik. Nah, Allah ingatkan kita, yauma tajidu kullu nafsin. Ini kenapa sih Allah beritahukan dengan urusan masalah pengetahuannya, masalah ilmunya? Karena Allah beritahu kepada kita jangan sampai kita nyesel. Yauma tajidu, akan datang satu hari yang kamu, setiap orang yang memiliki nafsu, saya Anda punya nafsu gak? Punya? Akan menjumpai ma'amilat min khairin muhdaran wa ma'amilat min su. Setiap orang yang memiliki nafas, setiap jiwa akan mendapati apa yang pernah dia perbuat dari perkara yang baik sehingga perkara yang buruk, sekecil apapun. Dalam ayat lain Allah gambarkan mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah, seukuran biji atom, molekul yang kecil, bahkan ada sekarang yang lebih kecil dari atom. Muhdara, semua dihadapkan di hadapan kita. Ya Allah, belum nanti tangan bersaksi, tangan berbicara, kaki bersaksi, mulut terkunci, tempat menjadi saksi. Nih, makanya Nabi ajarin tuh, kalau habis kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, duduk di mana aja ya sama teman, khawatir ada yang kelepas ucap nggak bagus, sikap yang nggak bagus, Nabi suruh ajarin kita ucapin kafaratul majlis, penghapus keburukan di majlis. Ini yang salah paham nih, orang pikir ini dibaca ketika buat pengajian doang. Enggak, tuh ini dibaca kapan? Kapan saja kita habis kumpul, kongko, arisan, ya, diskusi, apa aja. Kafaratul majlis, supaya majlis ini tidak bersaksi yang menyulitkan kita nanti di hadapan Allah. Karena Allah firmankan, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Ini bumi, setiap pijakan, setiap langkah yang kita langkahkan, tempat yang kita duduki,
Ya, tempat kita bersandar, tempat kita berbaring akan bersaksi kepada Allah apa yang pernah kita perbuat. Min khairin au su'in, semua ada saksinya. Tuhaditsu akhbaraha, ini semua bakal bilang, nih karpet, sejadah, bantal yang kita senderin, bakal nyaksiin. Bapak nih duduk tuh situ tuh, lekar yang mau pegang bakal nyaksiin. Nyaksiin ima saksi penolong atau saksi penuntut. Mana yang kita pilih kira-kira? Nah, biar itu tempat nggak bersaksi nuntut kita, Rasul ajarin baca sebelum kita tinggalkan tempat itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi bukan hanya bubar majlis ngaji, bukan. Setiap majlis kita duduk di tempat itu, mau pergi ucapkan kafaratul majlis. Semua tuh. Sampai kata Allah, tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sampai setiap jiwa nafsu ini menginginkan kalau saja ada waktu yang panjang antara dirinya dengan hari itu. Hari apa itu? Hari yang mana tajidu kullu nafsin min ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Nah, Allah beritahukan nih melalui ayat-ayatnya, wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Allah berikan kita warning agar jangan sampai kena siksanya Allah, agar jangan sampai kena persaksian yang menuntut kita, memberatkan kita. Dan Allah beritahukan, wallahu raufun bil ibad. Bapak, ada nama rauf, ada nama rahim. Rauf dari kata ra'fah, rahim dari kata rahmah. Apa bedanya? Ra'fah dengan rahmah, rauf dengan rahim. Ini Allah beritahukan nih, Allah raufun bil ibad. Selain juga Allah katakan, Allah juga rahimun, raufun, rahim, raufun, rahim. Apa itu rauf? Rauf itu kasih sayang, cintanya Allah, sayangnya Allah dengan menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Itu namanya ra'fah. Nama Allahnya rauf. Kalau rahim dari kata rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu artinya cintanya Allah, sayangnya Allah senantiasa memberikan kebaikan buat kita. Itu namanya apa? Rahmah, rahim. Jadi ra'fah, rauf, rahmah, rahim. Paling enak tuh. Ya, cari mantu, anak kita namain Rahmah kalau perempuan, rauf kalau laki. Cari mantu namanya Rahmah buat si rauf. Kumpul tuh dua, rahmah sama rahmah, raufun sama rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Allah itu rauf juga rahim. Baik. Nah, ini Allah beritahukan bahwa Allah yuhadzirukumullahu nafsah. Allah berikan warning, bukan ngancem. Allah berikan hal-hal yang menakutkan dalam Al-Quran, pemberitahuan, bukan ngancem, tapi dalam rangka protek terhadap hamba-hambanya. Itu artinya raufun bil ibad. Nah, supaya ini tercapai, Allah beritahukan ayat berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau Allah saja rauf kepada kita, kalian masa nggak cinta sama Allah? Nah, oke, ngaku saya cinta sama Allah, buktikan dong cintamu pada Allah. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Rasul kepada umatku, nih kepada saya, kepada anda semua. Apa kata Allah? In kuntum, jika benar ada kalian tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah. Bapak, dalam Al-Quran kata cinta itu ada dua, ada mahabbah, ada mawaddah. Ada mahabbah, ada mawaddah. Beda nggak kira-kira? Kalau terjemahan sama, cinta kasih juga. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya I love you. I love you artinya inni uhibbuka dalam bahasa Arab. Nah,
mahabbah dengan mawaddah ada perbedaan. Subhanallah Pak, kita kan selalu bilang inni uhibbuk, wallah ana uhibbuk, wallah ana uhibbuk. Tapi subhanallah dalam Al-Quran, ayat tentang pernikahan, perjodohan laki dengan wanita, Allah tidak gunakan kata mahabbah, tetapi menggunakan kata mawaddah. Kecintaan dengan ahlul bait, dengan kurba Rasulullah, Allah tidak gunakan kata mahabbah. Jadi sebetulnya bahasa ungkapan hari-hari ini, kita wajib mahabbah sama habaib, wajib mahabbah sama ahlul bait, itu kurang tepat. Yang wajib itu mawaddah. Apa itu mahabbah, apa itu mawaddah? Kalau jelasin agak panjang, bahasa mudahnya aja. Mahabbah itu cinta sebelah, mawaddah itu cinta bersambut. Tuh, kira-kira paham gak nih? Hah? Mahabbah itu cinta apa? Sebelah, mawaddah cinta yang bersambut. Maka ada ungkapan cinta bertepuk sebelah tangan. Yeay, kasihan. Paham gak? Sama gak ini? Sama gak? Beda. Ini namanya cinta yang bersambut nih. Ini namanya ini. Kalau ini cinta sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Gak sama tuh, atau begini. Enak gak? Beda, itu cinta tuh. Ada seorang di Arab namanya Majnun Laila. Orang yang tergila-gila sama si Laila. Lucu itu Pak. Ya, sampai-sampai dia bikin syair Pak. Kalau ngelewatin rumah Laila, amurru hadzal jidar wadzal jidara wa uqabbilu dzakal jidar wa mahyal jidara. Begitu Pak. Saya ngelewatin rumah Laila, itu rumah temboknya Pak dicium-ciumin. Coba aja tuh. Dicium-ciumin rumah. Itu kira-kira cintanya bagaimana kira-kira? Bukan main. Ya kan? Orang semua sekampung heboh. Siapa sih Laila? Tiap nih orang ngomongin Laila lagi. Sampai cerita anak lihat rumahnya nih, rumahnya anak cium. Ente gila ente rumah ente ciumin. Wa ma uqabbilu dzal jidar. Saya bukan nyiumin rumahnya, tapi waman sakanat diaro. Saya itu hakikatnya nyiumin orang dalam rumahnya. Masya Allah. Sekampung heboh. Subhanallah, satu acara dibikin sama orang kampung nih, biar keluar nih Laila bawain makanan. Pengen tahu Laila kayak apa sih? Masya Allah, pas keluar itu Laila Pak, putihnya bukan main, giginya doang. Putihnya bukan main, giginya doang Pak. Kata tersambung, la ilaha illallah hadza majnun, ini orang gila ini. Demen sama si Laila, budak hitam yang putih giginya doang. Kata dia, masa bodoh. Pokoknya buat saya Laila orang tercantik. Nah, itu cinta tuh Pak. Mahabbah tuh. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau mawaddah, cinta yang bersambut. Oleh karenanya ayat ini Allah berikan syarat supaya cintamu, pengakuan cintamu kepadaku tidak bertepuk sebelah tangan, maka ikuti persyaratannya. Apa persyaratannya? Ittiba kepada Rasul. Fattabi'uni. Katakan wahai Rasul, ya, kata wahai Rasul, pada orang yang aku cinta kepadaku, berittibalah kepadaku supaya cintamu bersambut dari Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Indah nggak tuh? Indah nggak tuh mahabbah? Tapi beda mahabbah dengan mawaddah. Nah Pak, bagaimana sih berittiba kepada Rasul itu? Ini yang jadi pelajaran. Perintah ittiba itu cuman satu. Apa itu? Berittiba sama Quran, bukan yang lain. Udah itu doang. Ittiba itu fattabi'uni cuma atu. Apa itu? Berittiba ame Al-Quran. Karena arti fattabi'uni dalam bahasa Arab nih Pak nih, fattabi'uni ay fattabi'u ma attabi'uhu, kata Rasulullah. Berittibalah kepadaku pada apa yang aku berittiba padanya. Saya ulang, arti fattabi'uni apa ya? Berittibalah kepadaku Rasul kepada apa yang aku berittiba kepadanya. Itu namanya ittiba. Itu namanya apa? Ittiba. Udah itu doang. Ujung-ujungnya Pak, sekian jam nanti kita berkumpul, nyambung besok pagi, satu. Kalau orang yang namanya berittiba itu bukan sama yang lain,
cuma berittiba ame Al-Quran. Kalau orang mau betul-betul berittiba sama Al-Quran, Al-Quran berikan sebuah janji. Janji Quran itu pasti, karena Allah sang pemilik Quran bukan zat yang suka mengingkari janji. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah, cintamu akan disambut oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bonusnya dapat ampunan dari Allah. Indah nggak Al-Quran, Pak? Baik. Nah, penjelasan ittiba ini dijelaskan pada ayat berikutnya, dijabarkan lagi pada ayat-ayat yang lain. Besok pagi kita akan jelaskan. Apa itu, Pak, kesimpulannya? Berikutnya, qul atiullaha war rasul. Itu hakikat ittiba. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Sedikit nih bocorannya. Allah bilang atiullaha war rasul. Tak ada nggak dalam Al-Quran ayat yang berbunyi atiullaha wa Muhammadan? Ada nggak? Atiullaha wa Muhammadan Arabian, ada nggak? Cuman atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha war rasul. Atiullaha wa rasulahu. Kenapa, Pak? Kewajiban taat atau ittiba itu dalam bingkai risalah. Dalam bingkai risalah. Apa risalahnya itu? Al-Quran. Bisa paham nggak nih? Dalam bingkai risalah. Di luar bingkai risalah, dari kebiasaan beliau, kebaikan yang beliau kerjakan tanpa ada perintah, itu masuk dalam panduan uswah. Bahkan ayat tentang uswah sekalipun masih terbingkai dengan bingkai risalah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah apa fi Muhammadin? Fi Rasulillah apa fi Muhammadin? Masih juga, karena Allah bikin standar ringan, Pak, nggak berat. Kalau ente mau ikutin gayanya Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, baik sebelum bi'tsah maupun setelah menerima risalah, kagak ada yang sanggup, Pak. Ada yang sanggup ikutin profilnya semua. Contoh, diriwayatkan dalam hadis, disampaikan oleh para mubaligh, para dai, ajaran ustadz dan habaib, Rasulullah itu orang yang sangat wara', yang sangat zuhud, yang tidak pernah mau menimbun harta. Saya mau tanya, ada nggak Ustadz Kiai Habib yang nggak nimbun harta? Ada nggak Ustadz Kiai Habib yang nggak punya rekening, yang nggak punya banda? Ada nggak? Ada nggak, Habib? Ustadz Kiai bahkan punya tanah 10 hektar, kontrakan sekian pintu, ya, rekening sekian, nolnya panjang, nolnya Pak, nolnya panjang, nol itu, ya kan? Ada nggak yang nggak punya? Ada nggak yang nggak punya? Ya ada, 1-2 Kiai Habaib, ada 1-2 yang kagak mau duit, kagak mau, nggak mau harta, kagak mau. Di Malaysia tuh pada Al Habib Ali bin Ja'far Al Idrus. Ya Allah, Pak, yang datang mobil mewah-mewah, bener-bener nih mobilnya mewah, yang datang orang top-top, ulama, pejabat, pemerintah, orang kaya, pengusaha, datang silaturahim, minta arahan, minta doa. Rumahnya Habib, ya Allah, Pak, rumahnya Habib bedek. Tahu gak bedek? Bilik bambu. Habib Ali bin Ja'far rahimahullah, setiap orang ngasih duit dia terima, taruh di sini. Nanti ada orang mau pulang, dikeluar lagi kasih duit. Kagak pernah megang duit, apalagi nyimpen duit. Ogah aja. Dibangunin rumah, kagak mau. Yang nawarinnya Habib juga, yang nawarinnya ulama, yang sampai ada bilang, ya Habib nggak pantas begini, Bib, tolong biar rumahnya enak buat tamu. Kagak mau. Kalau ada orang mau bikin dia, ente mau bikin rumah buat aneh, ya, nah, di kamu sono ada butuh masjid, ente bangunin buat rumah aneh di sono, namanya masjid. Paham, Pak nih? Sekarang siapa yang begitu? Ada? La ilaha illallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlapar-lapar 3 hari tidak makan. Ada nggak Ustadz Kiai Habib yang kuat? 3 hari nggak makan demi umat, uangnya dibuat perjuangan, dia lapar bersedia. Sekarang siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Oh, itu kan setelah menerima Islam. Nah, sebelum menerima wahyu, beliau dikenal dengan pemuda Amin. Al-Amin julukannya, yang kagak pernah bohong. Saya sempat tanya, Ustadz Habib Kiai mana yang sekarang nggak bohong? Minimal bohong sama diri sendiri, betul nggak? Minimal bohong sama bini. Mau kemana bang? Mau ngaji. Ngaji? Ini kemana? Sono, kampung belah sono, ngaji. Gilir tahuannya. Istrinya kagak tahu, dia punya bisnis lagi di sono. Kata abang ngaji, iye, ngasah jigong. La ilaha illallah. Coba itu. Betul nggak begitu jemaah sekalian? Makanya Allah berikan standar yang ringan dalam konsep bingkai risalah. Lihat coba kewajiban sholat. Ayo, sampai Nabi aja diberikan tawaran, cuman Nabi memilih yang paling berat buat dirinya, buat umat yang paling ringan. Tuh contoh ayat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hiduplah kau, berdirilah engkau di waktu malam beribadah kecuali sedikit tidur. Dengar ini, sedikit tidur. Jadi malam itu kalau siang banyakkan tidur, banyakkan melek. Melek wajar. Kalau malam tidur. Tapi Nabi Allah kasih pilihan, suruh banyak malam dan melek di waktu malam, qiyam, bangun, ibadah, sedikit tidur. Lalu Allah beri pilihan, nisfahu, bagi 2 boleh, awin qus minhu qalilan, atau kurangi dari setengah, bagi 2 juga boleh. Jadi gini, kalau malam dihitung mulai dari jam 6 sampai jam 5, berapa jam tuh? 11 jam ya, 11 jam. Nah, dibagi 2, setengahnya melek, setengahnya tidur. Jadi berapa? 5 jam sekian melek, 5 jam sekian tidur. Awin qus minhu qalilan, atau kurangi dikit, banyakin tidurnya, dikitnya bangun. Tapi Nabi pilih yang mana Nabi? Dikit tidur apa dikit bangun? Sedikit tidur, banyak bangun. Nabi tidur itu lebih kurang jam 10 malam. Lebih kurang tuh, jam 10. Tengah malam jam 12 udah bangun. Jadi tidur berapa jam tidurnya? 2 jam, paling lama 2 jam setengah. Siapa yang sanggup diantara kita begitu? Lah Ustadz yang ngomong nih kayak sekarang nih, pret, ini ngomong pret doang nih Pak. Lah Ustadz, mungkin Habib juga, atau dai-dai yang lain. Belum lagi bulan Maulid Pak, undangan ceramah, pulang jam 12. Ya kan, berapa tempat tuh, ada maghrib undangan, ada isya undangan, ntar ada yang datang doang, ada yang pulang berkat doang, ada yang baca doa doang, baru pulang jam berapa? Tok bini tidur Pak, Assalamualaikum. Kata bini saya, jam 1 baru pulang. Saya mau tanya, itu ustadz yang begitu tuh, penceramah begitu tuh, jam 1 pulang tidur apa enggak tidur sampai subuh? Enggak tidur Pak, kelonan dulu. Kelonan dulu. Lah bini kan girang, Masya Allah bang, berkat banyak banget sih bang ya. Iya ini berkat, belum lagi amplop neng, la ilaha illallah. Lihat beda nggak sama Rasul? Jauh. Ya kalau Rasul pulang perang sekalipun tidur sambil duduk juga cukup. Habis itu bangun malam udah. Tuh, itu siapa sekarang yang sanggup ikutin amaliyah kebiasaan Rasul tuh? Nggak semua orang, kecuali orang-orang yang Allah berikan pertolongan. Berat ya, berat. Berat. Kita punya guru nih, Ustadzuna kita, Rabbana yahfadhu wa yumatti'na bihi. Ya Pak, tiap malam jam 12 setengah 1 udah bangun. Jam 12 setengah 1 udah bangun, tapi beliau menerima undangan malam. Oh, terima kasih. Beliau undangan malam, makasih. Jam 9 paling lambat udah tidur. Setengah 1 udah bangun. Berapa tuh jam 9? 10, 11, 12, setengah 1. 3 jam lah tidurnya. Tuh. 1-2 orang. Habib Ali dah tuh mungkin sanggup dah. Kalau saya belum sanggup Pak. Kita bangun jam 3 aja setengah 4 udah bagus bener Pak. Udah bagus, udah paling banyak banget. Main. Lah ini tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Tidur dari jam 10, bangun setengah 4. La ilaha illallah. Ustadz apa itu namanya?
tidur jam 10, bangun setengah 4. Kalau tidur jam 12, bangun setengah 4 wajar dah. Ya kan, ngaji dulu, ngajar dulu, apa semua. Ya, nanti bangun setengah 4, 3 jam setengah tidur, wajar dah. Nah, ini subuh jam 4 lebih 9. Ya kan? 4 lebih 9. Ngaku jadi orang cakep banget, orang dai, ustadz, paling bagus dah. Nah, tidurnya jam 10, bangun jam 4 kurang 5, subuh 4 lebih 9. La ilaha illallah, kapan mau nangisnya? Kapan mau baca Qur'annya? Kapan mau tahajudnya? Hilang semua. Tuh, tapi Al-Qur'an tuntut yang ringan-ringan aja buat kita. Boleh paham nih? Makanya ada ayat turun, qiyamul lail tahajud nafilatan laka, tambahan doang. Kalau mau cakep ngikutin yang wajib aja udah paling cakep, Pak. Itu namanya standar. Itu namanya ittiba. Kira-kira paham ya? Tapi kalau kita kepengen jadi terbaik, ya levelnya juga harus baik. Kan ada ungkapan, Pak, high risk, apa tuh? High risk itu apa, Pak? Ya, besar resiko, besar keuntungan. Kan begitu ya? Lebih capek, lebih banyak hasilnya. Kata Nabi, wal ajru ala qadri ta'ab. Balasan bergantung kadar kepayahan. Itu kalau mau sempurna. Apalagi maaf nih yang udah tua-tua, bukan yang muda kagak, bukan yang tua-tua udah nggak sibuk, setrum udah nggak banyak, kan begitu ya? Kalau yang muda-muda kan, masya Allah, kecolek nggak bisa kecolek dikit, Pak Hol, nggak bisa kecolek, udah pengennya nyeruduk aja. Kalau yang tua-tua udah mau ngapain lagi sih? Dah banyak-banyakin dah puter tasbih, banyak-banyakin nangis sama Allah Ta'ala. Sisa usia yang ada mudah-mudahan terjaga. Bukan berarti yang muda boleh lalai, bukan. Yang muda kalau terbiasa dengan kebaikan, masa tua akan ringan. Benar-benar nih. Ya, kalau masih muda biasa bangun jam 3, masih muda biasa bangun setengah 3, sampai tua ngikut. Kalau tua baru mulai emang rada susah. Ibarat mobil nih Pak nih, didorong dulu, udah mogok, rem tangan dipasang, dorong dah, bukan main. Gimana kira-kira dorongnya? Tanjakan lagi, habis dah. Udah mobil tua, mogok, rem tangan dipasang, tanjakan, dorong dah kalau kuat. Kan begitu. Tapi kalau masih muda, udah biasain kebaikan, udah biasain berittiba, udah membiasakan al-uswah, ya, nyunah, udah biasain tuh. Nah, udah tua ringan, udah terbiasa. Subhanallah, tua sakit-sakitan. Bagaimana nih kira-kira? Tua sakit-sakitan. Nah, Islam indah bener Pak. Kalau masa mudanya diisi dengan bermacam kebaikan, masa tua dihalangi oleh kesehatan dan faktor usia, Allah tulis Pak, pahalanya sama seperti masih muda. Alhamdulillah. Enak gak kira-kira? Enak gak? Itulah pembukaan tentang ittiba, tentang uswah. Besok pagi subuh jangan absen. Ya, hadir tetap di gelombang subuh berjamaah di Masjid As-Sulaha. Kita akan bongkar, bedah, pembuktikan biar ini nggak ngomong nih Pak. Jadi ngaji itu jangan supaya apa ya? Supaya kata Ustadz, jangan. Supaya bener omongan Ustadz sama panduannya, sama dalilnya bener, nggak ada-ada, nggak mengada-ada. Supaya bener, ayo kita buktikan. Buka Al-Quran besok di Masjid As-Sulaha, ayat-ayatnya nanti saya WA ke Habib Ali, biar nanti malam Bapak baca, besok pagi kita kaji bareng-bareng, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak mau ittiba sama uswah enggak? Mau ittiba sama uswah enggak? Ittibanya apa ittibanya? Ittibanya duduk di masjid, berzikir sama Allah sampai terbit matahari. Itu ittiba tuh. Karena Allah bilang wasabbihuhu bukratan wa asila, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Saya mau tanya sekarang, matahari udah terbit belum? Nah, Nabi itu biasa Pak, kalau habis terbit matahari nggak pulang dulu dari masjid, sholat dulu rakaat, begitu. Jadi ittiba ame uswah. Bahkan itulah hakikatnya ittiba dan uswah. Duduk di masjid, ba'da subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat untuk Allah. Kata Nabi, nih uswahnya nih, apa kata Nabi? Buat dia pahala haji ame umroh sempurna. Dah, yang mau dapat sempurna jangan pulang. Kalau perlu pintu masjid kunci dulu.
Sampai sholat 2 rakaat baru keluar. Hah? Isyraq boleh, ya masih ada waktunya. Duha juga nggak apa-apa. Itu demikian. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.